ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yaitu Ibu Sri Nurmaningsi MPD, dan yang saya cinta sayangi teman-teman ekonomi syariah kelas A. Langsung saja, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sempat dan sehat sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia ini meskipun dalam keadaan daring. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 akan membahas tentang tema memahami paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kami terdiri dari empat orang, yaitu saya Holilatul Jannah sebagai moderator dan Abdul Wafur sebagai pemateri pertama, Adinda Sofiatul Badriah sebagai pemateri kedua, Lu'lu'il Baidah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja dipersilahkan kepada pemateri pertama untuk membahas tema yang telah ditentukan dan pemateri kedua dan disusun pemateri selanjutnya. Istilah deduktif berarti bersifat deduksi. Kata deduksi yang berasal dari bahasa Latin, deduxer, deduksi, deduktum, berarti menuntun ke bawah. Menurunkan deduktio berarti penuntunan, pengantaran. Arti deduktif sendiri adalah sesuatu yang bersifat deduksi. Bisa kita maknai sebagai sesuatu yang dimulai dari hal yang bersifat umum, yang kemudian menuju hal yang khusus. Paragraf deduksi adalah sebuah paragraf yang gagasan atau ide umumnya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Ciri-ciri gagasan utama berada di awal paragraf. Pola linear adalah dari umum ke khusus. Kalimat pendukung menjelaskan. Ciri-ciri karakteristik atau contoh. Macam-macam. Yang pertama, silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Yang kedua, entertainment. Entertainment adalah penalaran deduksi secara langsung. Contohnya yaitu social distancing menjadi solusi dari pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi yang saat ini terjadi. Kalimat umum. Hal ini dipilih karena bisa mengurangi risiko penularan antara satu orang dengan orang lainnya. Langkah ini juga sudah dijalankan di beberapa negara yang juga terkena pandemi virus COVID-19. Seperti di Italia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Hal ini memang akan dilimitasi mobilitas dari masyarakat, namun dinilai dapat mengurangi jumlah pasien dari pandemi global ini. Kalimat khusus. Saat ini, ujian semester sudah selesai. Nilai semua murid dievaluasi. Kalimat umum. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Kalimat khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Sofiatul Badriah
sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai materi paragraf induktif, yaitu meliputi pengertian, ciri-ciri, jenis alinea, dan contoh paragraf induktif. Yang pertama yaitu pengertian paragraf induktif. Pengertian paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimatnya atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf, sesuai dengan pola induksi, yaitu memaparkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu, yang kemudian akan disimpulkan dengan hal-hal yang umum. Alinea induktif adalah paragraf yang mana ide utamanya terungkap di akhir. Yang kedua yaitu ciri-ciri paragraf induktif. Ciri-ciri paragraf induktif ini ada dua. Yang pertama yaitu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang disusun secara runtun dan tidak sumbang. Dan yang kedua, kalimat akhir berupa pernyataan kesimpulan dari kalimat-kalimat penjelas yang telah diuraikan. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis alinea yang menggunakan pola induktif. Jenis-jenis alinea yang menggunakan pola induktif ada 3. Yang pertama, jenis alinea generalisasi. Yang kedua, alinea analogi. Dan yang ketiga, alinea sebab akibat. Alinea generalisasi. Yang dimaksud alinea generalisasi adalah sebuah paragraf yang menuliskan ide pendukung berupa hal-hal spesifik di awal, kemudian dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat universal atau umum. Alinea analogi. Yang dimaksud alinea analogi adalah sebuah paragraf yang metode penulisannya menggunakan pola deduksi. Artinya, gagasan utamanya disampaikan dengan coba membandingkan sesuatu yang dirasa mempunyai kecenderungan yang sama. Alinea sebab akibat. Alinea sebab akibat adalah sebuah paragraf dengan kesimpulan akibat yang berada di akhir paragraf. Kesimpulan didapatkan dari ide pendukung berupa hal-hal spesifik tentang sebab-sebab yang berada di awal paragraf. Pembahasan yang keempat yaitu contoh dari paragraf induktif. Salah satu contohnya yaitu saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Ini termasuk kalimat khusus. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Dan ini termasuk kalimat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Irwaidoi. Saya di sini sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari paragraf deduktif dan induktif. Pertama, dari letak kalimat utama. Paragraf deduktif terletak di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Yang kedua, dari pola alinea paragraf. Paragraf deduktif polanya umum menuju khusus, sedangkan paragraf induktif polanya khusus menuju umum. Yang ketiga, cara memahami paragraf. Paragraf deduktif melalui membaca cepat. Pembaca akan segera menemukan bahwa kalimat utamanya yang diletakkan di awal paragraf isinya dijabarkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat berikutnya. Sedangkan paragraf induktif melalui membaca cepat, pembaca akan dapat merasakan bahwa kalimat-kalimat yang dihadirkan untuk
mendukung kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf. Persamaan pengembangan paragraf induktif dan deduktif, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari atau menjelaskan suatu kalimat utama dan kalimat penjelasan yang Dari penyusunan makalah ini, kami menyimpulkan bahwa paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama. Pola pengembangan paragraf ini yaitu umum ke khusus. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat akhir. Pola pengembangan paragraf ini yaitu khusus ke umum. Mungkin hanya ini. Saya perwakilan dari kelompok 8 minta maaf jika ada salah kata yang telah kami ucap. Jika ada kebenaran, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.